Juga tahun itu yang berbahagia, yang mudah
Mudah-mudahan ibadah dengan ibadah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama memperingati peringatan Maulidnya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang kita cintai semuanya akan mendapat syafaat Tuhan yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Akan wassalam, selamat datang kepada para guru kita Ustaz Aswad Firmansyah. Beliau masih kali-kali di kamar bed. Tadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bersyukur dan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para warga jamaah Masjid Al-Qadim yang telah memberikan bantuannya untuk acara peringatan Maulid ini. Alhamdulillah, dana yang berkumpul itu sebesar Stempelnya kok biasa patah hilang juga kepada ibu yang telah memberikan nama beserta isinya. Dia mau nampak doang kan isinya. Nampak sama isinya buat jamaah yang ada di Masjid Al-Qadim ini. Mudah-mudahan semuanya tetes buat tetes pendidikan yang telah keluar 1.000-2.000 yang telah diberikan untuk kaum muslim ini, semuanya dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin doa, mudah-mudahan semuanya diberkahi, semuanya berumur dalam doa Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah saya mengucapkan ribuan terima kasih, tentunya tak pantas apabila saya tak meminta maaf. Jamaah sekalian, kalau ibu, adik-adik, dimaafin kan? Dimaafin kan? Yang pertama, kalau konsumsinya kurang, mohon maaf. Yang kedua, apabila berat, mohon maaf. Saya maafin, mati satu. Yang sebelah kiri itu, mati satu. Jadi dimaafin ya, Bu? Bapak-bapak, dimaafin ya saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini Nabi Tohir, beliau yang mengkoordinir produksi. Alhamdulillah, saya lihat ini jamaah semua berbagian alhamdulillah. Yang saya hormati ini akan saya cerita Abah Muhammad Alawi. Beliau tahun depan akan berangkat haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadinya jamaah sekalian, kaum ibu hadiah, demikianlah sambutan dari kami dan juga mohon maaf dari kami, mohon ikhlas, mohon ridhonya. Mudah-mudahan acara kita pada tahun depan lebih sehat dan lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis samaa'i ismuhu Ahmad wa man fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladzi yusalli 'alaikumul malaikatu ila akhir ayat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini nanti kita ngaji. Saya dibisikin di samping 10 menit aja katanya. Mudah-mudahan 10 menit selesai. Sebelumnya izinkan saya memberikan salam hormat kepada guru-guru kita, terkhusus kepada Akhina Fillah selaku Ketua DKM Masjid
al-muttaqin Fadilatul Mukarram Al-Ustaz Zainal Arifin Ata'allah Bitul Hayati wa nafa'ana bi'ulumi fidhanil amin. Dan juga Fadilatul Mukarram guru tetap Ahad pagi Kiai Haji Ahmad Kosasi. Doain juga mudah-mudahan senantiasa panjang umur dalam taat kepada Allah. Allah berkahkan hidupnya, Allah muliakan hidupnya, dan Allah berkahkan hidupnya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh panitia, terkhusus kepada orang tua kami, Bumi Haja Tihami, mudah-mudahan doain panjang umur, sehat, afiat, berkah hidupnya, dan bisa menjadikan contoh dan buat kita semuanya. Amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan Allah. Kita naik cepat biar paham sesama pemain, belum paham banyak penceramah di samping. Dikasih waktu 10 menit. Cuma sebelumnya ini karena saking sentimennya ketua DKM sama saya ini tadi disebutin nama saya. Ya, nggak disebutin. Gak kenapa kan disebutin ya. MC disebutin tadi. Ya, nggak disebutin. Sudah ceramah. Kurang ajar ini. Bahasanya mau isokan sana ini ya. Mau isokan sana nasihat yang baik. Ini benar mau saya nasihat ini. Jangan marah ya. Jangan marah. Udah padu mana kesel dia. Baginda Rasul itu sangat memuji orang yang senantiasa baca Quran dan mendengarkan Al-Quran. Namun kenyataannya terjadi pada malam hari ini di Masjid Al-Muttaqin di saat ada orang yang membaca Quran, itu kita lagi ngapain? Ya Allah, makanya dibagi seakan-akan gak ada harganya Al-Quran. Padahal Al-Quran kalam Allah. Jangan marah. Bahasanya nasihat agama ya. Iya, buku dinasihatin ini. Ya, jadi besok-besok boleh makanan diserahin, tapi tidak ada orang lagi baca Quran, tunggu diam semuanya, start dengerin. Karena apa? Ada kemuliaan di sini. Baik yang baca maupun yang mendengarkan. Udah jangan salah sama. Lurusin aja. Salah suruh dia suruh ngomong. Mulai ngopi suruh ngomong. Ini dah jadinya. Ya kita akan ngaji jamaah. Maulid udah berapa tempat kita datangin? Pak, udah berapa tempat datang maulid? Ini udah bulan apa sekarang? Bulan apa ini? Bu, maulid udah lama, udah banyak. Udah banyak didatangin ya. Ini kayaknya maulid-maulid yang udah akhir-akhir kita rasa sebetulnya ibu udah gak ada pakai seragam. Biasanya kalau maulid di mana-mana kita lihat ibu-ibu paling sama. Sebelah kanan merah, kanan biru, kiri hijau, seragam semua setiap hari saling. Berarti ini udah sisa-sisa gak ada pakai seragam. Tapi kenyataannya apa yang kita dapatkan daripada maulid yang udah kita dapatkan setiap hari. Maka pada malam hari ini kita yang hadir di tempat ini yang sudah banyak menghadiri maulidnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 3 keistimewaan. Dan kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat ya Allah. Bahkan bukan hanya malaikat, Allahnya sendiri berdoa. Allahnya sendiri memberikan satu kenikmatan buat siapa? Buat orang yang senantiasa baca sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladzi yusalli alaihi wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ila nur. Allah yang bilang. Dialah zat Allah yang bersalawat kepada siapa? Kepada orang yang bersalawat kepada nabinya. Ay rahmatullah. Allah bersalawat kepada kita. Salawatnya apa? Kasih sayang kepada kita. Buat yang kita senantiasa masa bersalawat kepada baginda Rasul dapat salawatnya Allah. Man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi asra. Siapa yang salawat sama Nabi 1, Allah balas 10. Dan juga baginda juga Allah mengatakan bahwasanya malaikat bersalawat kepada manusia yang senantiasa salawat kepada baginda Rasul. Salawat manusia
itu bahagia. Yang hadir di sini sudah dapat nikmat dari Allah, dapat doa dari para malaikat. Sallu ala Muhammad. Ya Allah. Lalu apa manfaatnya selawat? Ada 3 manfaatnya di dunia. Tentunya pasti ada manfaat. Di alam barzakh pasti ada manfaat, dan di akhirat akan ada manfaatnya juga. Mudah-mudahan 13 sebelum menit kelar ini kita bahasan. Ya, kita singkat-singkat biar apa? Biar pulang murid ada betulnya. Jangan sampai di rumah ditanya apa yang dapat murid. Tahu doang. Bukannya lucu. Ilmunya nggak ada. Maka kali ini bahwasanya tadinya sampai di rumah dia ditanya apa yang kita dapatin. Ternyata sholawat dapat menolong kita di dunia alam barzakh dan sampai di akhirat nanti. Ini ada satu riwayat yang baik. Yang ini akan saya pertanggungjawabkan karena ini termasuk di dalam kitab I'anatul Talibin karya Imam besar Syekh Abu Bakar As-Sakho, yang mana beliau menulis satu kata, menulis kalimat merupakan satu riwayat terjadi pada zamannya Khalifah Amirul Mukminin Abdul Rasyid. Ada seorang pemuda, ini cepat aja kita karena gua udah nungguin itu di belakang. Mobilnya belas-belasan dan buru. Ada seorang pemuda sabun minal basarati musrifun ala nafsi. Ini ada seorang pemuda yang kegiatannya itu sehari-hari adalah orang yang melampaui batas dari dirinya, artinya ahli maksiat. Ini seorang pemuda ahli maksiat sehingga seluruh kota Basra memandang ini pemuda adalah orang yang ahli maksiat dan memandang hina kepada seorang pemuda ini. Dan memang harus terjadi. Kalau kita menjadi orang yang tidak baik di masyarakat, maka siap-siap dapat gelar dari masyarakat apa pandangan yang hina. Dan ini terjadi sama seorang pemuda. Tapi ini seorang pemuda punya keistimewaan di hadapan Allah. Setiap datangnya bulan Rabiul Awal, ini seorang pemuda dia cuci pakaiannya, dia pakai wangi-wangian, dan dia mengadakan walimatan wastaqlimu bihi maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pemuda yang ahli maksiat tapi masih mempunyai keistimewaan di hadapan Allah, dan dia masih mencintai baginda Rasul. Setiap datangnya bulan Rabiul Awal, dia cuci pakaiannya, dia pakai wangi-wangian, dia sambut itu Rabiul Awal. Karena apa? Karena kelahiran seorang yang luar biasa di bulan Rabiul Awal, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia cuci pakaiannya, dia pakai wangi-wangian, dan dia mengadakan satu walimah yang mana di dalam perayaan tersebut dia minta bacakan kisahnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang ahli maksiat masih ingat sama Rasul. Akhirnya tiap datang bulan Rabiul Awal itu dia selalu berlaku seperti itu. Dan ini berlama, Pak. Ini lama perjalanannya, bertahun-tahun terus begitu. Tapi di pandangan masyarakat Basra, ini anak muda terkenal dengan apa? Orang yang gak beres, ahli maksiat. Kalau kata kita orang brengsek. Satu waktu ini anak muda wafat. Setelah ini anak muda wafat, terdengar suara hatim. Hatim itu suara tapi gak ada wujud. Apa katanya? Ya ahlal basrati wasbidu janazana min awliyaillahi. Ini ada suara, enggak kelihatan orangnya. Wahai orang Basra, saksikanlah bahwasanya ini jenazah wali min awliya Allah yang mempunyai kedudukan mulia di sisiku. Akhirnya ini seorang orang-orang kota Basra ikut nguburin ini anak muda. Tak berlangsung lama, farauhu bil manam. Ini kalimatnya Jawa, berarti yang mimpi bukan seorang, maka mereka melihat di dalam mimpinya. Mereka melihat di dalam mimpinya ini seorang anak muda yang waktu di dunia terlihat apa? Orang yang ahli maksiat, di dalam mimpinya dilihat
Nih, yang pertama bahwasanya sholawat yang kita baca sebagai pengagungan kita kepada baginda Rasul akan berdampak positif nanti kepada alam barzah kita di dalam kubur. Ini orang anak muda yang nampak zahir terlihat ahli maksiat, tapi mempunyai kecintaan yang begitu luar biasa kepada baginda Rasul, Allah muliakan di kuburnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Keluarga besar Masjid Al-Muttaqin, wabil khusus Ustaz Jenal beserta Ibu Anda dan istri serta anaknya, adik-adik ipar dan adik beliau serta kakak-kakak Pak Ustaz Jenal yang saya hormati. Ada Ustaz Taufik hadir di sini, Ustaz Romi serta Haji Tohir, dan tadi ada Ustaz Nakrawi yang telah menyampaikan tausiah nasihat terkait dengan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tim Hadro, para remaja, Bapak Ibu yang saya hormati, ada Ustaz Kosasi dalam jamaah yang berbahagia. Kalau kita melihat di kitab-kitab yang membahas tentang akhlak, maka bapak-bapak, ibu-ibu, baik itu pembahasan kitab akhlak dengan penjelasan maupun berdasarkan hadis, maka kalaupun penjelasan ulama disandarkan kepada hadisnya, maka selalu saja pertama kali hadis yang akan diucapkan innamal a'malu binniyat. Coba aja perhatikan di Riyadhus Shalihin, itu hadis yang pertama innamal a'malu binniyat. Ada namanya kitab Irsyadul Ibad. Itu hadis yang pertama innamal a'malu binniyat. Ada kitab lagi Arba'in Nawawi. Hadis yang pertama juga innamal a'malu binniyat. Udah selesai ngebahas itu baru lupa ngebahas tentang tobat, sabar, syukur. Itu setelah itu lalu pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kok dimulai dengan hadis ini? Ngomong akhlak itu selalu dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Karena hadis itu kan bapak-bapak, ibu-ibu, asbabun nurulnya ketika Nabi Muhammad pengen hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahu-tahu Nabi dapat laporan ada orang yang hijrah karena di Madinah itu jamaah gampang cari duit. Madinah itu bapak-bapak, ibu-ibu, emang dari dulu itu kota sampai sekarang wilayahnya datar. Ini kalau lagi kayak gini nih, musim kayak gini nih, sejuk banget jamaah, sehingga tanaman apapun juga tumbuh di sana. Makanya di sana ada namanya korma Madinah. Orang suka nyebut juga dengan korma Ajwa. Karena memang korma di sana jamaah gampang tumbuhnya dan kasih suku. Artinya kalau buat nyari duit gampang di Madinah. Sehingga ada sahabat yang dia ikut Nabi hijrah karena di Madinah gampang nyari duit. Ada lagi sahabat jamaah pengikut Nabi Muhammad yang hijrah itu
karena ada perempuan yang dia lagi ngincer. Ini model kayak gini sahabatnya kalau enggak bujangan, kalau enggak emang muda kan gitu ya. Udah sampai kemudian jamaah Nabi Muhammad kemudian mengeluarkan hadisnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu sesuai dengan niat. Maka seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala hijrah Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya karena dunia, dia dapat dunia. Awil ra'atin yang ihuha, atau dia hijrahnya karena perempuan yang dia pengen nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka dia akan mendapatkan pahala hijrah sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Jadi innamal a'malu binniyat itu ibu-ibu, bapak-bapak, asbabul nurulnya bukan karena orang maksiat, tapi karena dia pengen ibadah. Orang hijrah kan ibadah, jemaah. Kita lagi pengen ngomong bapak ibu, ternyata orang ibadah niatnya harus benar. Kalau niatnya salah jamaah, hancur biar dia ibadah juga. Boleh kita hadir hari ini maulid Nabi, tapi di antara kita niatnya masing-masing. Dan niat itu akan menentukan kekuatan bapak ibu. Ada orang yang datang maulid pengen dengerin ceramah, maka dia kuat, nggak ngantuk, enggak. Ada orang yang maulid emang lagi mikir kira-kira ini dapat nasi kebuli apa nasi uduk nih. Dari rumah itu kagak makan dia. Itu ceramah yang mana aja tuh langsung dia lihat aja. Nah, ya lama dan coba ya. Karena niatnya udah salah. Coba niatnya karena salah. Kalau dia niatnya di sini pengen dihormatin, tahu-tahu nyampe di tempat maulid duduknya di belakang, kesel banget. Udah pakai sorban, pakai gamis, tahu-tahu nggak suruh di depan, marah banget. Udah gitu nggak dikasih aqua botol, aqua gelas, kesel banget. Kenapa? Niatnya salah. Coba aja perhati. Kita itu kan ibu-ibu, bapak-bapak bergerak itu sesuai dengan niatnya. Kalau niat kitanya itu semata-mata karena duit, jamaah. Kalau duitnya nggak ada, kita kecewa. Tapi kalau niatnya benar-benar kuat, jamaah, halangan apapun yang menurut kita berat jadi kecil. Kenapa? Karena niatnya kuat. Orang nyanyi dangdut zaman nonton Roma Irama, itu ya Allah, itu orang saya lihat itu di YouTube, di TikTok, itu orang pada joget ada 3 jam. Kuat berdiri. Kenapa kuat berdiri? Emang hatinya dari rumah pengen nonton oma. Coba dah maulid dah suruh berdiri dah. Agak bakalan orang serakal selamaan aja lama amat sih. Oh, Mana itunya? jadi itu mah bapak-bapak ibu tergantung hati. Kalau hatinya benar, badannya itu benar. Kalau hatinya nggak benar, badannya nggak bakalan benar. Tim hadroh, kalau dia niatnya kemarin cuma sekedar main hadroh doang, kelar main hadroh, rokok. Udah, mau juga main hadroh doang, nggak ada urusan mau sama siapa ya. Terus begitu jamaah. Orang kalau udah niatnya benar, hatinya benar, badannya benar. Coba aja, bapak-bapak, kalau kita niatnya hebat, apapun halangannya dijalani jauh. Bu, bapak-bapak, ini sekarang musim hujan. Biar dia subuh hujan, waktunya dia kerja, dia berani jangan. Kenapa? Artinya kuat. Artinya kuat ya Pak. Orang kalau udah
Kalau hatinya nggak kuat ya pulang udah sekarang. Lama banget udah lapar lagi gitu. Tapi karena hatinya kuat, jangan ditungguin sampai selesai. Biar kaki dilempengin, dibelokin, dinaikin, coba. Nggak apa-apa, karena hatinya kuat. Pokoknya asal udah hatinya benar ya, semuanya benar. Kita lagi pengen ngomong tentang Nabi Muhammad. Pak, Nabi Muhammad itu jamaah, Nabi Muhammad itu dikatain, dilemparin, disakitin. Yang bikin kuat pertama kali apa? Hatinya. Bapak-bapak nih, ibu biar tahu ya. Ini bapak-bapak yang pada kerja, dia nggak cerita aja. Kerja kadang-kadang diomelin sama bosnya, dagang kadang-kadang duitnya diambil. Udah kerja enak-enak, bagus-bagus, rajin-rajin, yang dipuji bukan dia, malah orang lain. Yang naik jabatan bukan dia, malah yang males. Tapi berhenti gak kerja? Enggak, jamaah, enggak. Apa yang bikin kuat hati? Kenapa? Saya punya anak, punya istri. Itu yang bikin kuat. Ibu-ibu, kita rumah tangga jamaah. Kalau mengikuti cobaan jamaah, banyak yang bubar. Tapi kita nggak bubar jamaah. Kenapa kita nggak bubar? Karena satu jamaah, karena kita yakin bahwa ternyata ini harus dijalanin. Harus dijalanin jamaah. Itu laki mau lagu kayak apa kek, bini mau lagu kayak apa kek, dijalanin jamaah. Ayo, sampai tua tuh, sampai sekarang jamaah dijalanin. Bini yang sekarang ya nggak ada yang jelek, rata-rata kan perempuan cakep-cakep bapak-bapak. Lihat aja, umur 50 tahun kulitnya masih kenceng-kenceng, putih-putih, glowing banget. Coba aja. Kalau buat hitung-hitungan jangan ya perempuan ampun. Kita kuatin dan kita kuat sampai sekarang ini pada gede-gede aja. Satu hati kuat. Kadang begini ngeselin banget jamaah. Pulang kerja udah capek kali dikasih makan kagak diomelin. Tapi kita tahan aja tuh, aman-aman aja. Sama bini juga begitu lagunya laki. Udah tuh perempuan habis-habisan masak, nggak tahunya giliran waktunya makan malah dia beli di warteg coba. Kan kesel banget. Tapi marah enggak lah. Apa yang bikin kuat? Hati. Bener, hati yang bikin kuat. Orang kalau udah ikhlas itu jamaah aman banget. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ngomong syukur, ngomong sabar, ngomong tawakal, ngomong apapun jamaah akhlak. Kalau dasar hatinya nggak kuat, nggak bakalan bisa. Beneran? Kalau dasar hatinya nggak kuat, nggak bakalan bisa. Nabi Muhammad, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam sejarahnya beliau menikah dengan Siti Khadijah. Itu beliau punya maharnya itu 600 ekor onta. Bukan pengangguran Nabi Muhammad, bukan pengangguran, bukan ya. Bukan. 600 ekor onta Nabi Muhammad jamaah. Enggak tanggung-tanggung. Artinya Nabi Muhammad waktu masih bujangan udah jadi orang kaya. Udah jadi orang hebat jamaah. Beliau dagangnya hebat, 600 ekor onta jamaah. Itu mahar buat Siti Khadijah. Ya Allah, coba anak bapak ibu dah paling gak mas kawin 10 gram sama perlengkapan sholat itu juga beli pasar klender. Ayo dah. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah berhasil jamaah semuanya. Dakwah diapain aja kuat jamaah. Kenapa nih? Artinya kita kalau melihat Nabi Muhammad bagaimana berjuang berat jamaah. Tapi akhirnya bapak-bapak ibu yang berbahagia, jaga hati kita beneran supaya ntar kan yang ceramah banyak. Saya cuma lagi pengen ngomong, jagain hati kita beneran, ikhlasin dah, ikhlasin. Maka akhirnya jamaah di Al-Quran itu urusan rezeki gak usah ribut-ribut. Tugas kita usaha aja, tugas kita kerja yang benar. Udah rezeki gak ketukar. Bahwa kemudian entar dia yang dapat, ya udah masing-masing ada rezekinya, ikhlasin gitu aja. Kita punya usaha, tahu-tahu usaha orang lebih bagus, ya udah masing-masing ada rezekinya. Terus begitu jamaah, ikhlas belajar dah bapak-bapak ibu-ibu. Karena bapak ibu percuma dah
ngomong tawakal, ngomong syukur, ngomong sabar, kalau hati nggak ikhlas gak bakalan bisa, nggak bakalan bisa. Itulah mengapa selalu hadis yang pertama innamal a'malu bin, udah niatnya benerin aja. Orang kalau udah niatnya bener, mau dagang, usaha, rumah tangga, di masjid, di musola aman, aman. Di masjid imamnya siapa aja aman, jangan kenapa ikhlas. Nggak pakai ngomong ya imamnya dia lama dah gitu, kagak kenapa siapa aja kenapa ikhlas. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya ketahuan tuh kuncinya Rasulullah. Kenapa Rasulullah akhlaknya hebat? Karena sandarannya cuma satu, Allah. Makanya kemudian dalam Al-Quran walal akhiratu khairul laka minal udah gitu jawabannya. Dan satu-satunya orang yang tidak bisa dikalahkan Bapak Ibu, satu-satunya orang yang ikhlas. Saya tanya apa orang ikhlas? Illa ibadah kami minhumul mukhlasin. Kecuali dari hamba Engkau yang ikhlas. Setan kalah, jangan kalah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita keikhlasan, kita perjalanan hidup kita bagus. Insya Allah segala cobaan, godaan, apapun di hadapan kita hadapin. Kenapa? Dengan kekuatan keikhlasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum